Kita di mana nih? Di TPST 3R MBR. TPS 3R. TPS singkatan dari Tempat pengolahan sampah. tempat pengolahan sampah. MBR itu tadi apa? Mutiara Bogor Raya, Pak. Kirain masyarakat berpendapat rendah. Oh, bukan MBR ya, Pak. Tapi ini benar, ini muncul. Alhamdulillah sih, Pak, pendapatan rendah nggak apa-apa ya. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Soka TV, khususnya warga pecinta TRS, kita sekarang berada di TPST RR, tempat pengolahan sampah Terpadu. Mutiara Bogor Raya. Bogor Raya. Sebelah sana dikit sudah Simarekon. Nah, betul. Ini apa, Bu? Nah, Ini ceritanya Bapak ini lagi ngapain nih? Nah. ini adalah tempat pengolahan sampah ya, Pak. Nah, ini tempat pengolahan sampah ini kita mengampu kurang lebih 1000 kakak di perumahan. Itu terdiri dari 3 RW dan 18 RT. Nah, dari 1000 kakak itu sampahnya kita ambil setiap hari pakai mobil sampah ini ya, Pak, yang kelihatan itu. Nanti pagi-pagi diambil, semuanya dibawa ke sini. Oke. Nah, disinilah proses itu dimulai, Pak. Nah, di sini sampahnya dipilah. Yang pertama dilakukan, sampahnya dipilah. Mana yang organik, mana yang residu, mana yang ekonomis. Nah, kalau di sini ini organik ya, Pak. Sisa makanan, sisa sayur gitu ya. Ini organik. Nah, kalau ini ekonomis ya, Pak. Ini udah dikarung-karungin, udah bersih. Nah, ini ekonomis yang kayak gini nih. Ini bisa dijual lagi ya. Warnanya bernilai ekonomi. Nah, kita kerja sama Rongsok untuk Income. menyerap sampah ekonomis gitu. Nah, itu ada kardus, ada yang macam-macam, ada emberan, ada. Oke. Nah, selain itu semua ada sampah yang kita nggak bisa olah. Sampah yang seperti apa yang nggak bisa diolah? Nah, ini kayak gini. Sampes, Terus siapa? Ibu maaf di mana ini? Ini kita timbang untuk melihat berapa volume sampah kita ya, Pak ya. Terus nanti kita buang ke dump truck. Dump truck itulah yang akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Gitu. Jadi dari semua sampah yang kita terima kurang lebih 1,2 ton per hari. Per hari. Kita udah olah di sini 70%, Pak, kurang lebih. Yang 30% itu. Ya, yang dibuang ke sana tinggal 30%. Gitu. Nah, kalau ngolahnya yang 70% itu kayak apa? Nah, ini sampah organik yang kita dapat tuh setiap harinya kurang lebih 600-an kilo, Pak. Setiap hari ya. Nah, nanti si organik ini kita punya mesin ya, Pak. Kita punya mesin hidup. Namanya Maggot BSF, adanya di sebelah sana. Yang di sebelah sini gabung-gabung. udah. Oke. Nah, ada ngerti ya, Pak. Nanti saya ada pertanyaan, Bu. Ini namanya biopon, Pak. Biopon ya, Pak. Ini para pemirsa, ini namanya Biopon. pon pons kolam. Pon, Pon kolam. Oke. Biopon. Nah, terus ini di sini Apa ini? Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya apa ini? Bentar, Pak, saya coba cari sesuatu dulu ya. Kayaknya belum ada tuh kayaknya. Oh, ini nggak ada. Ibu-ibu asik sendiri nih. Ibu-ibu mah Ini nggak ada ya, Pak? Oke. ibu-ibu kalau mau jadi pengelola harus ke tempat yang kotor-kotor juga loh, jangan tempat bersih aja. Pak, dari situ ya, Pak. Saya jelasin dari sini. Nah, Oke. ini Pak. Oh. Wow. Agak jijik sedikit Bu, tapi inilah mesin hidup yang mengurai sampah. Nah, ini namanya. Nih deket-deketnya Pak Arte di zoom Pak Arte. Bapak berani nggak? Berani. Oh, berani. Masnya pegang. Iya. Ya nggak apa-apa, sambil nahan diri. Nah, Anget. Itu pakai maggot Keri-keri. nah ini nama sampahnya masukin ke situ, nanti dia makan. Nah, ini Pak, ini yang disebut dengan maggot ya. Sebenarnya dia itu kelompok lalat, Pak. Jadi ini adalah jenis lalat, tapi lalatnya yang berbeda dengan yang sering kita lihat biasa ya. Ini lalatnya namanya lalat black soldier flies. Nah, dari siklusnya. Jadi ini lalat. Lalat ini, Pak. Larvanya apa? Ini Oh, larvanya. Nah, ini nanti jadi lalat. Lalat gede itu beneran lalat. Iya, lalat, tapi bukan lalat yang kita lihat ya, Pak. Lalatnya tuh kayak Beda-beda, Pak. tawon. Kayak Oh, lalat tawon. positif lah ya. Nah, makanya kenapa namanya dia BSF, Pak. Black Soldier Flies.
Nah ini dijadikan pupa. Nah proses ini nanti, jadi si larva-larva ini toh Pak, ini yang memakan sampah organik setiap harinya. Jadi dia menjadi mesin pencacah sampah organik, sampai akhirnya sampah organik itu terkonsumsi sama mereka semua dan tinggal kasgot. Kasgot itu kompos ya, kompos organik. Nah ini kalau udah 18 hari kita panen 2 Pak. Nih, ini kan nanti kita panen yang ininya ya Pak ya. Terus yang hitamnya itu kita panen. Nah itu sebelah situ itu sebagai pupuk gitu. Itu semacam residunya. Ya residunya. Sisa mungkin juga apa fesesnya gitu ya. Iya betul. Oke. Nah ini tuh Pak, ini ada 2 sebenarnya ya. Kalau kita cek ini ada 2. Yang warnanya putih ini masih larva dewasa. Nah kalau yang warna hitam ini tapi dia masih bergerak, ini namanya prepupa. Nanti pas dia udah menjadi diam, jadinya pupa. Jadi siklusnya hampir kayak kupu-kupu ya Pak ya. Nah ini tuh uletnya gitu. Tapi terus setelah jadi ulet kan mereka jadi kepompong. Nah ini juga akan jadi kepompong nantinya. Terus nanti setelah itu lepas jadi lalat. Nah di saat lalat itulah proses dia reproduksi. Nanti dia bertelur, kawin, terus akhirnya si telur itu dipanen, ditetesin, jadi maggot-maggot, baby maggot dulu gitu ya Pak ya. Nah setelah itu si maggot-maggot itu dikasih makan ini sampai dia dewasa, kurang lebih 18 hari gitu ya. Nah berarti kita harus membuat indukan lagi ya? Iya. Yang kita pilah atau acak aja nih ngambilnya? Kalau kami gini Pak, kita kan punya 20 biopon ya Pak ya. Ada 1 biopon yang kita besarkan khusus menjadi untuk indukan. Sedangkan yang lain kita panen sebagai pakan. Nah ini adalah indukan nih Pak. Makanya jadi yang di mana contoh sampah yang masih mentah mana? Tuh ya, Pak Ujang mau kasih makan tuh. Sini. Tuh, boleh Pak, langsung Pak. Pak Ujang mau kasih makan di mana? Ini. Mau kasih. Tapi itu mau dirapihin dulu Pak. Iya. Asalnya ini. Iya. Jadi ngasih makannya itu dari yang dipanen ini dikasih aja gitu ya. Jadi sampah organik yang dibawa Pak Ujang itu Pak, yang di ember, bawa kelihatan nggak yang di ember nih? Iya. Nah itu nanti langsung ditaruh di atas biopon. Ya udah nanti dia makan aja udah. Gitu Pak. Pertanyaan saya, yang kecil-kecil ini di mana diperoleh? Dari pon yang indukan tadi atau dari mana? Kan dari indukan tadi dia keluar telur ya Pak ya. Telur kita tetaskan di area penetasan, nanti kita ke sana ya Pak beda ya. lagi. Nah, namanya insektarium. Nah di situ nanti ada penetasan kurang lebih 5 hari, dia udah siap makan sampah organik, kita bawa ke sini. Gitu Pak. Ini udah umur berapa hari? Kayaknya itu 9 apa? 9 hari ya Pak? Oh 9 hari udah segede ini? Iya. Wow. Jadi dia pokoknya dicampur sini. Iya, itu Pak Ujang mau Pak, kasih. coba Pak, ini diangkat Pak. Itu jembeknya Pak. Ini. Tunjukin ke sono. Ini tajam. Apa pas gini-gini nggak ada yang mati nih? Ya, mati dikit lah Pak. Pelan-pelan Pak. Enggak lah Pak. Harus banyak istighfar Pak, karena sebagian menyiksa dia. Tapi mungkin impas, karena yang lain ngasih makan. Iya betul. Impas juga Pak. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Nah. Makasih. Nah ini Pak, lagi nih. Agak lebar Pak, kasihan aja. Pak ini nanti dijual sesuai dengan harga beratnya ya. Ada yang 50, ada yang 60, ada yang 80. Ya, apa sih? Ini kakak mana? Iya kan, enak Pak ini. Kalau di kampung kan dia eker-eker dulu, ini tinggal ngempok. Oh baru ya. Tuh udah sampai enek toh, udah enggak semangat lagi. Iya. Tiap hari dia begini aja Pak, dan nggak makan apa-apa, nggak pakai kimia. Bisa dipanen berapa lama? 3 bulan Pak, kami udah panen 3 bulan. Udah berat berapa itu? Kurang lebih udah 1,8 ya.
Itu ininya beli bibitnya itu ya, apa namanya? Ayam. DOC. Tapi kita nggak DOC banget Pak. Segini kita beli Pak. Nih segini. Karena kami nggak punya penatasan yang Lu warnanya tapi warna putih. ya seada-adanya. Kadang ada putih, kadang ada hitam. Ya udah sekarang beli satu. Beli satu, berarti satu, berarti dua. Ibu-ibu yang lain? Emang harus dipotong nih, Pak? Iya, karena aku di pasar gitu. Kalau ini apa Bu? Ini Bu. Nah ini kalau kita bilang ini siklus lanjutan dari pengolahan sampah Pak. Nah jadi sampah tadi kan menghasilkan larva tuh ya, maggot tadi. Nah kalau pakai ayam, sisa-sisa yang harusnya kita ayak nggak perlu diayak, langsung tebar di sini. Jadi kita nggak perlu lagi misah-misahin yang kaskot-kaskot kasar Pak. Nanti sama ayam dipilah sendiri. Jadi dia akar-akar. Nah, cari makan yang memang dia bisa makan. Akhirnya ini jadi kotor begini. Tapi nggak apa-apa, itu satu proses Pak. Jadi itu mengurangi pekerjaan juga di kami. Jadi pas udah panen diopon, langsung aja sisa panennya kita Oh, kasih. paham. Tadi kan hasil sisa yang dimakan maggot itu kan harusnya kan nanti jadi yang bagus tadi kan, lembut tadi. Iya, betul. Ini sisa ayakannya. Oh, ditaruh di sini. Iya. Oke. Langsung dari sini Nah, dia nanti ngambil apanya? Apa ngambil maggotnya. sisa? Oh, maggotnya masih ada. Iya. Oke. Jadi sebenarnya ini eman-eman sama maggot Pak. Karena Oke. kita nggak bisa manen lagi karena dia ngumpet-ngumpet di sisa-sisa sampah. Nah, jadi kita langsung kasih makan ayam aja. Oke. Nanti sama ayam diceker-ceker, dicari-cari mana. Nah, terus akhirnya dimakan. Nah, alhamdulillah dengan sistem ini pertumbuhan ayam menjadi lebih cepat, Pak. Malahan. Iya. Tapi tetap ada makanan tambahan. Ya paling dedak aja, tapi nggak banyak. Oh. Gitu, Ke- kita ke- kasih makan. Kenapa kira-kira kok cepat? Apa bedanya dengan tadi yang duduk manis dikasih maggot sama itu? Kalau yang ini sih saya melihatnya dia lebih seneng olahraga ya, lari-lari. Jadi kesana makan, kesini makan. Saya kesini kalau makan. gitu belinya ayam yang ini, nggak mau yang dia nggak pernah olahraga, pasti asam uratnya banyak. Yang ini nanti kutanya Ini lebih mahal nggak ayamnya? Enggak, sama Oh sama. aja. Ya udah besok pokoknya disembelih yang Oh dari sini. iya, coba nanti kalau udah ada yang itu ya. Pak. Saya nggak perlu yang gimana-gimana, pokoknya Coba. mau yang itu yang besar, pokoknya yang udah sembelih lah. Boleh. Oke, Oh, boleh, enggak. boleh Enggak Pak. usah. 5 ya Pak, Tapi 5 ekor. tapi saya nggak mau yang putih, Oh, yang apa yang putih? karena yang putih kesan itu kayak ayam negeri. Aku yang butuh ayam yang gurih-gurih itu. Oh iya, boleh, boleh. Tuh, tapi gedenya segitu-gitu doang nggak apa-apa ya Nggak Pak? apa-apa, nggak apa-apa. Nah, paling nanti aku kasih tahu berapa harganya. Iya. Nah, ini Pak RT pesan berapa? Boleh, boleh. Aku 2. 5 tuh Pak. Iya, iya, boleh. 5 tuh Pak, nggak kerasa. Bisa disimpan di kulkas. Iya, kan udah diungkep, masukin sama ibunya tuh di freezer Pak. Ah, boleh. Kita keluarin buat makan sedikit-sedikit. Oke, sip, sip. 5 ya Pak. Nah, Total berapa segini ini muat berapa ini? ini kurang lebih 200 ekor Pak. Hah? 200 ekor? Tapi ini belum 200 karena Oh, maksudnya tadi. memuat kapasitas. Betul. Kenapa bentuknya begini? Ada historinya atau gimana ini? Sebenarnya karena kita tuh pengen lihat dia lari-larian kayak di kampung, tak Pak? Enggak kok ini. Oh, ini untuk akses ya, ini untuk Iya, akses. jadi ini sebenarnya. Jadi nanti diawurkan di sini. Iya. Dari atas saja. Mm-mm. Sekaligus untuk nyala. Kalau yang dalam, Yang dalam dia dikasih. enggak dalam, kalau dalam kan enggak Kan bisa. kalau kita kasih makan semuanya ke sini, Pak. Oh, I know. Oh iya itu bolong ya. Kan ini hanya untuk lari-larian aja. Ya itu tapi dibuntu kenapa? Karena ini ukurannya masih kecil, jadi dia suka ditaruhin, tau supaya Pak. nggak kalah. Ya, Oh, dibedain. kan. Oh, jadi dia areanya nih ternyata ke sini masuk ke situ, teman-teman. Wah, saya Nah, dari kecil pelihara saya ayam. Dan dulu Pak RT nggak punya kandang kayak gini. Namanya dulu tuh kecil di kampung kan punya rumah depan kampung namanya rumah duri dapur. Nah ayam saya itu saya bikinin emperan nggak cukup Ya saya betul. Nah kalau ini sih karena kita pengen lihat dia lari-larian aja Pak. Kita rindu kampung halaman. Iya. Gitu. Makanya kita buat begini. Ini pakannya dari apa namanya? Maggot. Oh maggot. Maggot. Maggot buat lele. 70% tadi ya? 70%. Terus sisanya pelet. Iya. Nah kita setelah lihat tadi, jadi kan tadi yang hitam-hitam tadi berarti kan siap menjadi kepompong. Prosesnya seperti apa? Nah nanti semua prepupa maupun pupa larva dewasa yang menuju ke arah pupa dan prepupa akan dibawa ke sini. Ini namanya biopon Sebentar, migrasi. yang prepupa itu yang hitam. Itu
hitam. Yang pupa Hitam sudah tapi putih. berhenti. Hitam berhenti. Nah, diam gitu Pak. Oke. Hitam tapi diam gitu. Kalau yang putih tadi? Itu maggot dewasa. Oh, malah udah dewasa ya? Ya, gitu. Jadi maggot dewasa. Prepupa itu yang udah nggak mau makan lagi? Ya. Atau nggak nafsu makan? Ya. Oke. Ya. Nah, setelah mereka memang memasuki fase menjadi pupa dan prepupa itu, Pak, dia dibawa ke sini. Secara naluri, si pupa itu dia akan keluar dari apa ya namanya ya, makanan gitu ya. Sampai penuh ini nanti? Iya, nanti penuh, Penuh nih, Pak. terus? Mereka akan baris berbaris tuh jalan keluar gitu ya. Kita tampung di sini karena memang dia mencari tempat gelap. Kita nanti arahin ke sini gitu. Ngarainya apa? Ditutup atau gimana? Enggak, dia jalan sendiri sih Pak. Dia akan nyari terus. Dia akan Oh. mencari tempat gelap. Oke. Dia ke sana mentok, akhirnya balik lagi. Nah, ketemu gitu lubangnya. Kecemplung ya? Gitu. Turun sini. Iya. Ini gelap. Nah, ini nanti ketemu di sini, kita udah ngumpul di sini, terus kita panen. Nah, ini nanti tinggal kita bawa, masukkan ke ruang penetasan. Nah, ini. Berarti kan yang tadi dipindah sini sudah kayak kepompong. Nah, betul. Oke. Nah, nanti ditaruh di bak-bak begini ya, Pak ya. Terus nanti kita masukin ke sini. Maaf, baknya kayak gini Pak. Iya, baknya kayak gini. Ini udah rusak. Itu apa itu? Ini sebenarnya penetasan Pak, tapi itu udah medianya Nah, salah. ini Pak, Nah, segede ini Pak. Di sini. Itu bukan lalat. Nah, nanti kalau udah masuk ke situ, saatnya dia bermetamorfosa menjadi lalat, dia akan terbang dengan sendirinya. Terbang lah. Nah, lalatnya kayak gini Pak. Lalatnya enggak. Kayak tawon ya. Nah, Ini dikasih larva senung supaya ekosistemnya cocok ya. satu itu, terus katanya memang dia butuh tangkringan ya. Butuh tangkringan. Beda ya, Buat kawin Pak. Buat Iya. pacaran katanya. Oh iya, jadi makanya harus So tahu banget dah. kondusif. Nah. Itu pada gremet-gremet itu? Ya. Gremet-gremet. Ya pokoknya proses lah itu ya. Nah, kalau udah semuanya lalat nanti terbang di sini ya Pak ya. Di sinilah dia ketemu jodohnya. Nanti dia yang setelah kawin, yang jantan mati, nah yang betina nelornya di mana kita perangkap. Namanya Gitu ya. ekis. Iya. Itu kayak nangka ya, Bu? Nah, itu namanya atraktan Pak. Agar dia si induknya mau meletakkan telurnya di dalam perangkap yang sudah kita pasang, makanya di bawahnya kita kasih perangkap. Penarik gitu loh Pak, biar Iya, dia iya. mau nelur di situ. Nanti si induknya dia akan masukin pantatnya di sini tuh. Sepanjang ini tuh penuh dengan telur Pak. Gitu. Nah, ini telur semua nanti. Nah, setiap pagi dipanen. Oh. Gitu. Nah, kenapa kita harus Oh, yang pasang- ditumpang-tumpangin itu. Betul, Iya, gitu. iya. Nah, kalau Loh, kita masuk ke sana Padahal kan mepet ini, Bu. Dia bisa mengalir ke situ telurnya ya? bisa Pak. Sebenarnya dia Pantatnya kasih doang Pak. space segini doang sih Pak tuh. Oh, space yang ini, ya, Iya, ya, ya. segini aja. Jadi berarti dijejel-jejel kayak gitu ya Iya, telurnya? memang dia kayak nalurinya tuh pantatnya tuh kan kayak tawon ya Pak ya tuh. Apa namanya? Ujungnya lancip gitu. Nah, iya, jadi iya, tuh iya, dia iya. cuma masukin gitu doang. Iya, iya, iya. Jadi telurnya memang ada di Bertelur. pinggir-pinggir sini. Gitu. Boleh dibuka? Boleh, tapi nanti terbang semua Itu Pak. dulu Pak, biar ke syuting. Tapi dia tidak maksudnya tidak kotor ya. Nah, sebenarnya lalat ini Pak, lalat baik. Jadi dia mengubah dari yang rusak menjadi baik. Nah, tadi kayak makanan yang udah busuk, dia makan menjadi kompos. Baik. Oh. Beda halnya dengan lalat hijau atau lalat yang suka kita lihat. Dia makanan yang baik, dihinggapin sama dia menjadi Menjadi busuk. rusak Iya, gitu. Nah, ini justru dia membantu. Dulu kok nggak kita kenal di mana letak lalat ini? Sebenarnya lalat ini sudah ada di alam Pak, karena ini lalat buah. Dan banyak dia mengkonsumsi ini loh, sawit itu loh Pak, bungkil sawit. Oh. Jadi komoditas ekosistem dia itu iya, adanya iya, di iya. Jadi bungkil sawit. menjadi subur ya. Nah, akhirnya gitu. sawit. Nah, dari situ dipelajari bahwa ternyata dia juga makan sampah organik gitu. Oke. Jadi sekarang malah Telurnya inilah nanti berupa kayak apa nggak tahu ya. ada Pak. Hari ini. Nah, ini kayak gini nih. Contoh ini sebenarnya cangkang telur. Ditetaskannya di Media penetasan namanya Pak. sono lagi tadi. Jadi kita nanti punya bak-bak kayak gini banyak Pak. Nah, terus dibikinlah media penetasan. Nanti telur-telur ini itu Ini kita bertahan berapa lama? telurnya cuma 3 hari netas Pak. Ini sebenarnya bukan telur, ini cangkang telur. Ini udah nggak ada lagi larvanya, udah nggak ada. Gitu karena udah kelihatan kosong, gitu ya. Nah, tapi bentuknya kayak gini, kayak serbuk gergaji. Gitu ya. Nah, nanti kita panen, terus nanti kita tetaskan di media penetasan.
kurang lebih perlu 5 hari. dihangatkan atau apa enggak? Enggak. Alami Hanya aja. di sini aja. Suhu kamar aja ya. Betul. Di sini aja nanti dia menetas dengan sendirinya sih, Pak. Ketika menetas jadi kluget-kluget tadi. Ya, jadi baby Oh, larva. baby Yang larva. itu bisa kita tuh nggak bisa melihat, Pak, kecil banget. Oke. Nah, maka mampu memakan makanan yang lebih besar. Oke. Ya kayak kita punya bayi di sini tuh bubur bayinya gitu, Pak. Dikasih makan apa? Kalau ini kita pakai dedek Oh, dedek. sama pakan ikan pelet itu campur ya, Pak, untuk Oh, nutrisinya. oke. Nah, nanti tapi mereka bentuknya bubur memang gitu ya. Jadi pas netes dia langsung bisa makan itu. Terus setelah dia kuat dan dia mampu mengolah sampah, kita bawa ke tempat pengolahan sampah. Oke. Nah, terus ditebar di atas sampah organik. Tadi ya. Nah, dari situ siklusnya berputar lagi. Sebentar, itu siap memakan tadi usia berapa lama? 5 tadi? hari, Pak. 5 hari ya. Jadi dari sini setelah netas dibawa ke sana. Iya. Sampai 5 hari makannya makan apa? Sampai 5 hari makan dedek tadi, kan kita sediakan. Oh, jadi dipindah ke sana setelah 5 hari. Iya, iya. Udah seukuran apa itu? Udah bisa kita lihat lah, Pak. Oke. Cepat ya siklusnya. Cepat, karena kan siklusnya sebenarnya dia cuma 18 hari. Oke. Gitu. Oh, 18 hari dari Untuk kita panen ya, tapi kalau siklus keseluruhan 45 hari. Dari telur sampai dia lalat mati itu 45 hari. Oh. Tapi saat dia produktif makan atau dia makan sampah organik itu dari 5 sampai 18 hari. Gitu ya. Jadi itu hanya makan sampah tuh kurang lebih 13 hari. Gitu. Oh, Nah, setelah bekerjanya itu dia udah 15 hari ya? 15 hari. Setelah itu dia udah nggak pengen makan. Bayang ya, Pak ya? Iya, ya. Nah, Oke. Begitu teman-teman, Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan kita bisa meniru. Terima kasih. Nanti kalau kurang jelas kita bisa undang Bu Titin ya, Pak? Titin. Terima kasih. Nah, Pak, ini nanti dijual sesuai dengan harga beratnya ya. Ada yang Iya, 10, iya. ada